Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pernah nggak sih kalian bayangin gimana caranya alat-alat kayak CCTV, pelacak GPS, atau lampu pintar di rumah yang bisa nyambung sendiri dan bekerja otomatis? Nah, itu semua adalah bagian dari yang namanya IoT atau Internet of Things. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara semua alat itu bisa saling terhubung lewat apa? Jawabannya yaitu teknologi jaringan. Dan hari ini saya akan membahas tentang IoT dengan cara yang santai dan dari sudut pandang saya sendiri sebagai orang yang baru belajar tapi ingin mengerti apa itu IoT. IoT adalah sistem yang bikin fenomena di sekitar kita bisa ngobrol istilahnya lewat internet. Misalnya kulkas yang bisa kirim notifikasi kalau stok susu habis, atau sensor tanah yang ngasih tahu petani kapan harus nyiram. Semuanya jalan otomatis karena mereka bisa saling komunikasi lewat jaringan. Itu yang ditandai. Kemudian jaringan inilah yang menjadi penghubung utama. Tanpa jaringan, ya alat-alat itu cuma benda biasa. Tetapi karena ada teknologi jaringan, semua jadi pintar dan nyambung. Kemudian fungsi teknologi jaringan di IoT. Buat saya pribadi, teknologi jaringan itu kayak jalan raya atau tempat data lalu lalang. Bayangin, jika kamu punya sensor suhu di rumah, sensor itu mau kasih tahu suhu ke HP kamu, nah, butuh jalannya untuk yang tadi jaringan itu bisa berupa WiFi atau bisa LoRa atau tergantung kondisi. Jadi peran jaringan di IoT itu bukan cuma penting, tapi sangat krusial karena semua data, semua instruksi, semuanya harus dikirim lewat jalur komunikasi. Kalau jaringannya lelet, ya IoT pun bakal lelet dan tidak stabil. Bisa terus di tengah-tengah datanya saat berjalan. Kemudian keunggulan teknologi jaringan IoT apa sih? Yang pertama yaitu konektivitas yang luas dan global. Kemudian yang kedua efisiensi energi. Yang ketiga skalabilitas. Bisa besar atau kecil. Kemudian yang keempat ada kinerja yang cepat dan andal. Kemudian poin tantangan dan masa depan IoT. Ya, masa depan IoT ini cerah karena semakin ke depan itu teknologinya semakin pesat ya. Yang kecepatannya luar biasa. Terus juga ada AI yang membantu mengatur lalu lintas dan supaya efisien. Jadi walaupun ada tantangan, kembangan teknologi bikin semuanya makin maju ke depan. Tetapi tantangannya itu yang pertama ada keamanan data. Jangan sampai orang bisa membaca sistem IoT kita. Kemudian dari yang kedua itu jangkauan sinyal. Di daerah terpencil itu kadang masih susah ya untuk menjangkau jaringan tersebut. Kemudian biaya awal sistem besar masih lumayan mahal. Itu mungkin tantangannya. Kemudian menutupnya, intinya jaringan itu ibaratnya nyawa buat IoT. Tanpa jaringan yang kuat, semua alat IoT cuma benda biasa. Tetapi dengan jaringan yang tepat, IoT bisa bantu kita hidup lebih efisien, lebih hemat, dan lebih canggih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.